Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai obat lansoprazol. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe atau tekan tanda loncengnya, jangan lupa ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share. Oke. Nah, di sini video kali ini saya membahas mengenai obat lansoprazol, dan obat ini pun sudah tidak asing lagi di telinga kita karena kita sering mendapatkannya di fasilitas kesehatan terdekat tentunya teman-teman. Nah, salah satunya itu kita bisa dapatkan di rumah sakit, bisa dapatkan di puskesmas, bisa dapatkan di apotek terdekat teman-teman. Nah, kita ketahui bahwa obat lansoprazol ini biasanya untuk meredakan asam lambung yang berlebihan ya teman-teman, atau bisa disebut dengan GERD. Nah, seperti apa GERD itu ialah merupakan suatu naiknya asam lambung yang ada di dalam lambung tentunya, dan dia naik sampai di daerah dada. Nah, sehingga terjadinya reflux dan menimbulkan rasa asam yang ada di sekitar mulut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita ketahui bahwa obat lansoprazol ini ya fungsinya untuk menurunkan kadar asam lambung yang berlebihan juga ya teman-teman. Kita ketahui. Nah, di sini saya akan membacakan mengenai obat lansoprazol, yaitu dari obat mereknya. Itu saya sebutkan, itu ada Kompras, ada Diges, ada Gastrolan, ada Hipras, ada Novabros, ada Lagas, dan lain-lainnya teman-teman. Jadi kita ketahui bahwa teman-teman, untuk obat lansoprazol ini biasanya itu bisa dikonsumsi orang dewasa maupun anak-anak teman-teman. Nah, kemudian untuk ibu hamil atau menyusui boleh tidak? Nah, di sini diketahui bahwa lansoprazol ini masuk ke kategori B, jadi studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin. Jadi, namun belum ada studi terkontrol ya teman-teman untuk wanita hamil. Kemudian lansoprazol ini teman-teman dapat diserap oleh ASI ya, air susu ibu teman-teman. Nah, di situ jika Anda sedang menyusui, sebaiknya jangan konsumsi obat ini tanpa memberitahu kepada dokter teman-teman. Kemudian teman-teman, obat lansoprazol ini bisa kita temui berupa bentuk tablet, berupa bentuk kapsul, ada juga bentuknya injeksi teman-teman. Selanjutnya itu ada peringatan atau yang kita katakan secara hati-hati ya teman-teman, secara hati-hati untuk mengkonsumsi obat lansoprazol ini di saat seperti apa ya. Yang pertama itu teman-teman, jika ada mengalami alergi terhadap obat ini, sebaiknya untuk konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Kemudian yang kedua teman-teman, jika ada mengalami gangguan hati ya juga sama teman-teman, atau ada juga mengkonsumsi suplemen vitamin ya teman-teman. Kemudian ada juga bagi teman-teman yang saat ini sedang merencanakan kehamilan, dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan menyusui, sebaiknya harus konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter ya teman-teman. Kemudian untuk dosis dan aturan pakai ini biasanya teman-teman bisa dapatkan juga sesuai dengan anjuran resep dokter. Namun di sini saya bacakan berdasarkan kondisi pasien itu sendiri teman-teman. Untuk kondisi pasien yang saat ini sedang mengalami GERD yang tadi sudah saya sebutkan teman-teman, untuk dewasa diminum 15 sampai 30 mg satu kali sehari selama 4 sampai 8 minggu teman-teman ya. Jadi bisa diminum sebelum makan ataupun sesudah makan.
biasanya ini lebih anjurkan itu sebelum makan teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa sesudah makan. Sedangkan untuk anak-anak itu 15-30 mg per kilogram berat badan satu kali sehari selama 8-12 minggu teman-teman. Oke teman-teman. Yang kedua, ada kondisi kedua, ini ada kondisi tukak lambung yang bagaimana ini hampir sama dengan MAH ya teman-teman. Itu ada untuk dewasa 15-30 mg satu kali sehari selama 4-8 minggu juga nih teman-teman. Untuk anak-anak ini, khusus untuk anak-anak, harus beritahu dulu kepada dokter dan diminum sesuai dengan anjuran dokter yang berikan tadi teman-teman. Kemudian ini ada lagi untuk ulcus duodenum atau bisa disebut dengan gangguan pencernaan. Itu untuk dewasa 15 mg satu kali sehari sebelum makan. Untuk anak-anak juga sama, harus konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Kemudian teman-teman, saya membacakan mengenai tentang interaksi obat lansoprazol dengan obat lainnya. Apa sih yang dikatakan dengan interaksi? Jadi interaksi ini obat yang tidak boleh bersamaan dengan obat lainnya ya diminum. Itu salah satu contohnya, jika teman-teman minum obat lansoprazol ini bersamaan dengan obat antasida ataupun sucralfate ya teman-teman, itu juga sama-sama obat MAH, namun diminumnya jangan bersamaan. Kenapa? Karena mengurangi efektivitas obat pada obat lansoprazol ini ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada efek sampingnya. Untuk efek samping kita kenali bahwa ini mempengaruhi pada sistem pencernaan seperti diare, ada sakit perut, mual, muntah, itu kembung, ada juga namanya sembelit. Oke ya teman-teman. Kemudian selain gejala yang disebutkan di atas, jadi penggunaan lansoprazol juga bisa mengakibatkan efek samping yang lebih serius. Jadi salah satunya ini yaitu defisiensi atau mengalami kekurangan vitamin B12 dalam darah. Yang kedua, penurunan kadar magnesium dalam darah teman-teman ya. Ada perubahan warna kulit, ada nyeri sendi. Nah, sampai terjadilah patah tulang. Karena apa? Karena kekurangan zat kalsium. Oke. Nah, mungkin itu aja saya sampaikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat pada video kali ini. Dan sekali lagi, kita harus menjaga jarak pada masa pandemi saat ini ya teman-teman. Karena apa? Karena sudah semakin serius pemerintah melakukan usaha bagaimana untuk mencegah atau menanggulangi bencana saat ini. Oke teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan jauhi dari kerumunan. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin. Nah, pada video berikutnya saya akan bahas mengenai obat vitamin dan vitamin apa saja. Oke, kita tunggu video berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.